Lalu kemudian setelah itu kita berdiam diri dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, man shalla salatas subhi fil masjid jama'atan wa yasqutu hatta yusalli ad-duha. Kata Nabi, siapa orang yang mengerjakan salat subuh di masjid, bukan di rumah, di masjid berjamaah, lalu kemudian dia berdiam diri sampai datang waktu duha, dalam riwayat lain waktu isyraq, ya, maka Nabi mengatakan ka ajrul haji wal umrata tamman. Maka orang yang seperti itu berhak mendapatkan pahala seperti hanya pahala orang yang berhaji umroh sempurna. Nah, apalagi kita berada di waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah, karena bulan Rajab ini termasuk salah satu bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bulan haram, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan dari 12 bulan itu Allah memilihnya 4 bulan, dan Allah menyebutkan 4 bulan itu sebagai bulan haram, ya. Artinya makna haram itu bukan hanya sesuatu yang dilarang, ya. Makna haram salah satunya adalah kemuliaan, kehormatan. Nah, itu hormat itu bahasa Arab sebetulnya, ya. Awalnya dari kata haram. Kalau kita menghormat, berarti sesuatu yang dihormat itu sesuatu yang memiliki kedudukan, ya. Nggak akan mungkin atasan menghormat kepada bawahan, ya. Pasti yang menghormat itu bawahan kepada atasan, memuliakan, ya. 4 bulan itu Allah sebut sebagai bulan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, ya. Dan 4 bulan itu Nabi sebutkan di dalam hadis. Yang pertama bulan Zulqa'dah, yang kedua bulan Zulhijjah, ketiga bulan Muharram, dan keempat bulan Rajab, ya. Kata para ulama, karena kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita berada di bulan haram, maka siapa orang yang berbuat kebaikan, siapa orang yang beramal saleh, beribadah, termasuk insya Allah hadirnya kita di majelis ilmu di bulan haram, maka para ulama, Abdullah ibnu Abbas bahkan menafsirkan ayat ini, maka orang yang berbuat kebaikan itu Allah akan lipat gandakan dengan balasan yang berlipat-lipat. Masya Allah, ya. Dan hati-hati karena kita berada di bulan haram, ya. Sebagaimana ketika seseorang berada di tanah haram, ya, suka banyak larangan, Pak, ya. Di tanah haram itu kalau orang sedang haji, sedang umroh, karena orang haji umroh sedang berada di tanah haram, maka kata Allah, pala ropasa wala jidal, jangan kalian ngomong jorok, jangan kalian berdebat, ya. Ya, sekalipun larangan itu tidak hanya kita lakukan di tanah haram, di luar tanah haram pun sama, kita dilarang berbuat itu. Tetapi kata para ulama ada kekhususan, ya. Ketika di tanah haram kita nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh berantem, kata Allah. Nah, begitu juga
ketika di bulan haram ada larangan dari Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan haram ini. Jangan kalian berbuat dosa. Sesungguhnya perbuatan dosa, ya berbuat zalim itu dilarang oleh Allah di waktu-waktu yang lain pun. Tetapi saking ada khususan di bulan haram itu, jangan kalian banyak berbuat maksiat, berbuat dosa. Kenapa? Karena berbuat dosa, berbuat zalim di waktu-waktu yang Allah haramkan, maka Allah akan ganjar dengan balasan yang berlipat-lipat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita agar kita mengisi waktu-waktu yang kita lewati di bulan Rajab, di bulan haram ini, dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Apalagi ya sebentar lagi kita mau masuk bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau para ulama dulu ya mau menghadapi bulan Ramadan itu satu paket antara Ramadan, Sya'ban dengan Rajab. Ya. Bahkan disebutkan sebagian salafus soleh 6 bulan sebelum datang Ramadan udah motivasinya udah sangat dekat dengan Ramadan. Jadi persiapannya itu 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. Nah, tetapi ada ungkapan bahwa syahrul Rajab, syahrul Zar'a, wa syahrul Sya'ban, syahru suqiyaz zar'a, wa Ramadan syahru hasadaz zar'a. Itu kata para ulama tuh. Makanya ketika bicara Ramadan itu 3 paket ya, yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Makanya doanya kan begitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jadi disebut tuh Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Ya, mudah-mudahan bulan Rajab ini syahruz zar'a, tadi disampaikan bulan untuk menanam. Menanam kebaikan, Pak. Jadi sudah dimulai startnya itu di bulan Rajab. Wa syahru Sya'ban syahru suqiyaz zar'a, bulan untuk memupuk, Pak. Ya, di bulan Sya'ban itu memupuk amal soleh, memupuk tanaman tadi gitu ya, mengairi tanaman dengan baik, menghilangkan hama-hamanya. Datang bulan Ramadan, syahru hasadaz zar'a, bulan untuk memanen. Itu. Ya, bagaimana kita bisa memanen kalau kemudian belum menanam ya. Maka orang-orang soleh terdahulu menanamnya itu umumnya di bulan Rajab. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan masih ada kesempatan di bulan Rajab ya, insya Allah kita bisa mengisinya dengan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh ya, sehingga insya Allah nanti kita terbiasa melakukan itu di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini saya ingin menukil salah satu ayat yang mengutip salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi renungan buat kita semua, karena kita yakin bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya semata-mata untuk kita baca, tetapi Al-Quran ini adalah petunjuk, hudan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa ini Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan ya, tetapi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-8 ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Di sini Allah panggil seru ya, bagi orang-orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quran kadang Allah pun menyeru bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi kadang Allah seru seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, begitu tuh ya, wahai manusia ya.
Tetapi kata para ulama, kalau seruan ini dikhususkan ya bagi orang-orang yang beriman ya, maka ada kekhususan ya, Allah memanggil kita ya. Dan mudah-mudahan yang dipanggil ini termasuk kita di dalamnya ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Hendaklah kalian menegakkan kebenaran semata-mata karena Allah ya. Ya, kita sampaikan dulu ya semuanya. Syuhada bil qisti, lalu jadilah kalian saksi dengan adil ya. Fala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Kata Allah, jangan jadi kebencian kalian kepada satu kaum, janganlah kebencian kalian kepada satu kaum atau kepada seseorang menjadi kalian tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa gitu. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Secara umum ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama, qawwamina lillah. Makna qawwamina lillah ini kita dituntut untuk menegakkan kebenaran karena Allah. Kenapa ada lillahnya? Karena boleh jadi ada seseorang yang melakukan kebenaran, orang-orang menegakkan kebenaran bukan semata-mata yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa? Karena ketika kita mampu menegakkan kebenaran yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya, maka ini pahalanya sangat tinggi di sisi Allah ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada orang ingin memberantas kemusyrikan. Kalau karena Allah ini bernas tuh itu amalan. Tapi kalau dilakukan bukan karena Allah, karena dunia, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Dan itu pernah disebutkan kan dalam salah satu kisah, ketika ada seseorang pemuda yang kemudian dia melewati satu pohon, Pak ya, dan banyak orang yang berdoa di pohon itu. Wah, langsung kemudian ya seseorang ini kemudian membawa apa ya, kalau kita membawa apa Pak? Bukan untuk dihancurkan ya. Ya, lalu kemudian di tengah jalan ya bawa alat lah untuk menghancurkan pohon itu. Lalu kemudian di tengah jalan ada jin, setan. Mau ngapain kamu? Wah, mau berantas kemusyrikan tuh. Harusnya minta sama Allah, ini minta sama pohon. Kan di kita juga di zaman seperti ini, zaman modern masih ada Pak orang yang begitu ya. Orang yang bisnis gitu kan ya. Ya, ada beberapa jamaah juga menceritakan hampir terkena begitu ya. Karena diinformasikan sama temannya, Waji supaya lancar datang ke Gunung Kawi sana gitu kan. Ya, ya. Nah, masih ada yang meyakini seperti itu. Dulu begitu Pak, mau dihancurkan pohon itu, kemudian ada setan di tengah jalan menyerupai wujud manusia. Udahlah capek-capek ngurusin orang gitu kan, enggak ya, ini kemusyrikan harus diberangus. Akhirnya apa? Berantem tuh antara orang ini dengan setan yang menyerupai manusia. Setan nggak ada apa-apanya Pak, hancur 2 kali hancur gitu kan. Akhirnya apa? Setan kewalahan. Udah gini aja, jangan engkau hancurkan pohon itu. Nah, nanti ketika engkau bangun, kami siapkan tuh di bawah bantalmu itu ada uang sekian dirham atau sekian dinar. Tergiur juga Pak ya. Akhirnya apa? Dia balik tidur dan kemudian yang dia harapkan, wah benar nggak? Ternyata benar. Ada apa tuh ya? Ini kisah masyhur, ini kisahnya ya. Lalu kemudian keesokan harinya ada, ketiga kalinya nggak ada. Wah, ini bohong nih. Lalu kemudian dia bawa kampak mau tebang pohon itu, di tengah jalan setan datang lagi menyerupai wujud manusia, nantang. Ketika diadu duel, yang terjadi apa? Orang ini kalah. Kenapa Pak?
Ini kan menegakkan kebenaran, Pak, ya. Ya, yang pertama menegakkan kebenaran karena Allah itu bernas, Pak. Ya, tetapi ketika mau menegakkan kebenaran yang kedua bukan karena Allah, tetapi karena itu setan itu tuh, ya. Setan itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukan menggoda kita itu supaya tidak beribadah. Tetapi salah satu godaan setan itu, ya, ketika kita beribadah, bagaimana ibadah itu bukan karena Allah. Itu setan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan kan, man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa lam yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Ya, sesungguhnya orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh dan janganlah kalian menyekutukan Allah di saat kalian sedang beribadah. Ya, walam yusyriku bi ibadati, dan janganlah kalian menyekutukan Allah di saat kalian beribadah. Emang Ustaz ada orang yang menyekutukan Allah di saat beribadah? Ada. Siapa mereka? Mereka yang beribadah, yang menegakkan kebenaran bukan ditujukan karena Allah, tetapi mereka ibadah menegakkan kebenaran semata-mata mungkin karena ingin dunia. Tadi contohnya. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa nuwaffaha ilaihim wa hum fiha la yubkhasun. Siapa orang yang beramal, melakukan kebaikan, bahkan menegakkan kebenaran semata-mata karena ingin dunia dan perhiasannya, wa nuwaffa fiha wa hum la yubkhasun, maka Allah akan berikan itu. Tetapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka yang melakukan itu, yang semata-mata bukan mengharap Allah ketika berbuatnya, ketika menegakkan kebenarannya, ya, mereka tidak akan mendapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, syuhada bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Perintah kedua itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menegakkan keadilan, Pak. Ya. Siapapun kita, kondisi apapun kita, ya, kita ini harus mampu melakukan dua hal. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan oleh Allah apa yang telah kalian pimpin. Maka posisi apapun kita, ya, hendaklah kalian tegakkan kebenaran, hendaklah kalian tegakkan keadilan. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kata para ulama, ya, apalagi kalau seseorang yang dalam pundaknya ada amanah kepemimpinan. Kenapa? Kalau kita berbuat kebaikan, kita menegakkan keadilan, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin impactnya hanya dirasakan sebagian kecil saja. Keluarga kita, teman kita, masyarakat, ya, yang kita kenal. Tetapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, manakala kalau seorang pemimpin soleh, pemimpin yang bertakwa, dia mampu menegakkan kebenaran, dia mampu menegakkan keadilan, maka yang dirasakan dampaknya bukan oleh 1, 2, 3 orang, tetapi dirasakan oleh banyak orang, jutaan orang. Karena dalam konsep Islam, Bapak Ibu sekalian, yang paling mulia di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah, bukan mereka yang semata-mata rajin ibadah. Tetapi dalam Islam, ya, konsep Islam itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang hidupnya memiliki banyak manfaat buat orang lain. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah tuh dalam hadis, ya Rasulullah, man ahabban nas ilallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi SAW? Ahabban nas ilallahi azza wa jal khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Islam ini kan mengajarkan, Bapak Ibu sekalian, Islam ini mengajarkan dari hal-hal yang detail begitu kan? Ya.
Karena Islam ini adalah ad-din asy-syamil wal mutakammil. Islam ini agama yang kompleks yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Makanya pernah tuh saya dengar ada di YouTube itu ada seorang tokoh agama selain Islam, pendeta, ketika menyampaikan kepada jamaatnya, sebetulnya agama yang punya standar, standarisasi, di mana punya standar dalam syariat, dan dilakukan di mana-mana, itu Islam. Dia mengakui begitu. Contoh, belum mencontohkan begini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Islam itu kalau ada orang meninggal dunia, ada orang meninggal dunia, maka orang Islam yang ada di Asia, di Eropa, di Afrika, semua menjawab hal yang sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara di kami kalau ada orang yang meninggal dunia, ucapannya beda-beda tuh. Islam tuh mengatur begitu tuh, hal-hal yang detail, hal yang kecil, doanya pun sama. Mereka doa pun bisa beda-beda gitu kan, Bapak Ibu sekalian, Kalau Islam misalnya mengajarkan kepada kita bagaimana toharo, bagaimana beristinja, begitu bagaimana buang hajat, dan itu jadi ibadah dalam Islam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa bab itu kita toharoh bukan buat orang lain, tetapi buat diri kita sendiri. Apalagi kalau kemudian syariat yang Allah turunkan yang ini berdampak kepada banyak orang. Contoh, karena kita sebentar lagi misalnya mau memilih pemimpin, apakah Islam tidak mengatur masalah kepemimpinan? Diatur sama Islam. Jangankan masalah pemimpin, masalah yang kecil aja diatur sama Islam. Karena Islam ini adalah syariat yang sangat komprehensif. Al-Islamun nidhamun syamilun yatanawwalu madahiril hayati jami'a. Islam itu adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan tidak ada yang tidak diatur apapun oleh Islam. Bagaimana ketika kita di toilet pun diatur sama Islam. Bagaimana ketika kita memasuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, diatur sama Islam Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apalagi masalah kepemimpinan, yang konsep Islam tadi, dalam Islam itu konsep yang paling tinggi seseorang kedudukannya itu ketika dia berkontribusi untuk banyak orang. Nah, ini orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, contoh misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah kepemimpinan, dalam hadis Nabi mengatakan, fa idza kana thalathatu fi safarin falyu'ammiru ahadihim. Kata Nabi, jika kalian sedang berjalan bertiga, sedang dalam keadaan safar, ini Nabi mengatakan, pilihlah salah satu orang pemimpin di antara tiga orang itu. Ini tiga orang, Pak. Apalagi kalau kemudian berdampak kepada jutaan, ratusan juta orang, maka pilihlah pemimpin, gitu. Walaupun dulu kepemimpinan itu enggak sekarang, satu nyoblos musyawarah, Nah, tapi memang kondisinya sekarang seperti ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apalagi kalau kemudian seorang pemimpin yang mampu menegakkan kebenaran, yang mampu menegakkan keadilan, dampaknya akan dirasakan luas oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengancam Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min 'abdin", tidakkah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan amanah kepemimpinan kepada orang itu, lalu kemudian tidak mampu menegakkan kebenaran, tidak mampu menumpas kemunkaran, lalu kemudian pemimpin itu tidak berbuat adil, maka kata Nabi, illa harramallahu alaihil jannah, maka Allah akan haramkan bagi orang itu, pemimpin itu, untuk masuk surga. Ini berat, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, beberapa dalil yang seperti ini yang menjadikan orang-orang soleh itu takut kalau kemudian mereka di dalam pundaknya ada amanah pemimpin. Hisabnya terlalu berat Bapak Ibu yang Allah muliakan.
Makanya jangan heran kalau orang-orang soleh terdahulu, semisal Imam Abu Hanifah misalnya. Siapa yang nggak kenal Imam Abu Hanifah pada masanya? Ini gurunya para ulama mazhab. Ya, kan ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Yang paling muda kan Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang secara umum mazhab Hambali itu yang ada di Saudi. Ya, jadi rata-rata Saudi itu Mekah, Madinah mengambil mazhab Hambali. Ya, Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada Imam Syafi'i. Ya, mayoritas Imam Syafi'i ya termasuk di di Asia lah, Asia Tenggara, ya. Itu mazhabnya Imam Syafi'i gitu umumnya. Lalu kemudian Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki berguru kepada siapa? Imam Abu Hanifah. Pada masanya Imam Abu Hanifah ini seorang alim besar, dikenal. Lalu datanglah seorang amir meminta kepada Imam Abu Hanifah, ya, wahai Abu Hanifah, kami datang kepadamu, ya, kami meminta supaya engkau menjadi seorang qadhi, seorang hakim qadhi. Karena mungkin tanggung jawabnya berat, bukan hanya di dunia tetapi sampai nanti di akhirat. Imam Abu Hanifah menolak, Pak, menjadi seorang qadhi. Ya, nggak mau ditawarin jadi seorang qadhi. Ya, karena Imam Abu Hanifah menolak menjadi seorang qadhi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, akhirnya apa? Imam Abu Hanifah dipenjara, dan Imam Abu Hanifah lebih memilih penjara ketimbang menjadi seorang qadhi. Kira-kira di zaman sekarang mah parebut, Pak, ya? Ya. Masya Allah. Ini Imam Abu Hanifah. Jadi nggak salah kalau kemudian ada sebagian orang yang saking takutnya sampai seperti itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Umar bin Abdul Aziz nih, beliau itu menjadi khalifah yang kelima, ya, pada masa khalifah yang ke-8 pada masa Bani Umayyah. Ya. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah. Dan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yang paling cemerlang itu Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, lalu tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz bukan senang, Pak, marahnya bukan main. Sampai keesokan harinya Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan masyarakatnya di masjid. Lalu kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, sesungguhnya pengangkatan diriku menjadi khalifah tanpa sepengetahuan aku. Maka sesungguhnya baiat diriku menjadi khalifah batal. Tetapi ketika Umar bin Abdul Aziz ngomong begitu, rakyat yang datang itu bukan semakin mencintainya. Kenapa? Karena sebelum Umar bin Abdul Aziz berebut jadi khalifah, ini nggak mau. Ini kayaknya benar nih, gitu kan? Maka orang-orang yang sedang berkumpul itu, wahai khalifah, kami yakin dengan ucapanmu itu, ya kami yakin, kami itmi'nan bahwa engkaulah pemimpin harapan kami. Akhirnya kepaksa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. 2 tahun setengah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, ya, pada kekhalifahan Bani Umayyah, termasuk khalifah yang, ya, mampu menghadirkan rasa keadilan yang sangat tinggi dan tidak ada korupsi sepeser pun pada masa Umar bin Abdul Aziz. Saking takutnya kepada Allah ketika amanah kepemimpinan itu berada di atas pundaknya. Sampai suatu saat ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, jadi khalifah pertama kali, udah datang orang mengeluh kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai khalifah, sesungguhnya kami punya harta, lalu kemudian harta ini diambil paksa oleh seseorang. Mengeluh kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian menyelesaikan perkara itu, mencari seseorang yang mengambil harta secara paksa seharian, sampai alhamdulillah diketemukan, ya. Dan kemudian uang itu berada pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk dikembalikan. Tetapi karena kondisinya sudah larut malam, sudah malam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Umar bin Abdul Aziz balik ke rumah. Lalu kemudian menggantungkan pakaiannya. Anaknya datang, Abdurrahman bin Umar bin Abdul Aziz. Kata anaknya, wahai ayah, bukankah engkau sedang menyelesaikan sengketa? Iya. Gimana? Alhamdulillah,
sudah kami dapatkan orang itu, dan kemudian uangnya sudah ada pada ayah, ya. Dan ayah akan kembalikan besok hari waktu zuhur, di saat waktu sholat zuhur, maka ayah akan kembalikan. Apa jawaban si anak ini? Wahai ayah, apakah ada yang bisa menjamin ayah hidup sampai zuhur besok? Ini semuanya orang soleh begitu, Pak. Ya, kayaknya kita sulit menemukan kualitas orang-orang yang seperti begini. Wahai ayah, apakah ayah bisa nggak menjamin bahwa waktu zuhur itu ayah masih ada? Akhirnya apa? Ayahnya kemudian terenyuh ketika dinasihati oleh seorang anaknya yang tadinya mau rebahan, yang tadinya mau istirahat karena seharian menyelesaikan masalah itu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu baju dipakai lagi, dan kemudian ayahnya Umar bin Abdul Aziz langsung mendatangi orang yang tadi hartanya diambil secara paksa. Masya Allah. Sampai sebegitunya Bapak Ibu yang Allah. Kenapa? Karena takut kalau dia tidak berbuat adil, ya, kalau kemudian dia tidak berbuat baik, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa harramallahu alaihi jannah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka jangan heran kalau ada orang-orang yang takut dengan ini, Pak. Ya. Ya, beberapa pekan kemarin saya mengisi kajian di Bekasi, Bapak Ibu sekalian, ya, di daerah Cikarang. Ketika itu saya ngobrol habis kajian subuh, Sabtu subuh kalau di sana, saya ngobrol dengan beberapa pengurus DKM-nya. Ya, di sana ada ustadz, ya, alumnus Mesir, ya, dan suka mengisi kajian juga di tempat itu, Bapak Ibu. Nah, ustadz ini udah jadi anggota dewan 2 tahun, ya, dari PKS saya sampaikannya. Lalu kemudian si ustadz ini setelah terpilih 2 tahun, lalu kemudian dia, ya, karena mungkin saking takutnya, akhirnya apa? Ya, dia berikan tuh, ya, baru 2 tahun jadi anggota dewan, lalu kemudian dia lebih memilih mundur. Ya, alasannya karena saking takutnya, gitu kan. Ketika dia sudah jadi anggota dewan, lalu kemudian dia takut di hadapannya, ya, banyak sekali godaan, Pak, ya, godaan harta, godaan macam-macam, ya. Akhirnya kemudian dia lebih memilih untuk mundur, digantikan sama temannya yang lain, gitu kan. Udah, saya lebih fokus aja dengan umat, fokus dengan dakwah. Khawatir saya tidak sanggup, ya, untuk bisa menjaga amanah ini. Ya, apalagi kalau di Bekasi mungkin saya lihat APBD-nya lebih gede dibandingkan Cimahi, Pak. Ya, kalau Cimahi nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, setahu saya Cimahi itu pendapatan paling besarnya dari rumah sakit, Pak, Cibabat. Setahu saya, ya, ketika saya ngobrol dengan anggota dewan begitu, ya. Jadi Cimahi itu paling gede pendapatannya di Jelema Gering, Pak. Ya, makanya alokasi pengeluarannya juga paling banyak ke sini lagi, Pak. Ya, Pak, gitu. Beda mungkin dengan di Bekasi, banyak pabrik, Pak. Oh, modern, pabrik modern, Cikarang segala macam, gitu kan, luas lahannya. Makanya si dewan ini takut begitu. Karena tidak ada yang bisa menjamin kuat, Pak, gitu kan, dengan godaan itu. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ya, itu. Ada sebagian orang yang khawatir dengan seperti itu, ya. Karena memang saking beratnya amanah. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, ketika Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu menjadi khalifah sampai 10 tahun, Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab. Dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu, Masya Allah, keadilan itu betul-betul ditegakkan. Bahkan orang yang merasakan keadilan bukan hanya kaum muslimin. Karena tadi terinspirasi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil. Pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, 10 tahun menjadi khalifah, dan pada masa kepemimpinan Khalifah Umar itu Islam sampai menyebar kemana-mana, Pak. Islam sampai menyebar ke Afrika, Islam sampai menyebar ke Syam, bahkan Palestina pertama kali didudukan oleh kaum muslimin pada masa siapa? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 571 Masehi. Dan ketika Palestina yang sebelumnya dikuasai sama Romawi, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu kemudian pemimpin Romawi memberikan kunci Al-Aqsa, kunci Baitul Maqdis Palestina itu ke Khalifah Umar tanpa ada peperangan.
Dan saat itu Umar mengatakan, ya, di Palestina dulu juga ada orang Yahudi, dulu juga ada orang Nasrani pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jangan sampai orang yang di luar Islam pun tidak merasakan keadilan. Itu Khalifah Umar. Sempat terjadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Umar bin Khattab ya menunjuk Ammar bin As menjadi seorang gubernur di Mesir. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mesir itu dulu kelasnya provinsi bukan negara. Ya. Syam itu gubernur, Pak. 4 negara itu kelasnya gubernur Syam dulu kan. 4 negara kan, Yordania, Palestina, Suriah, Libanon. Sekarang ada 4 negara. Dulu terhimpun jadi satu dan kelasnya gubernur. Ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab menunjuk Ammar bin As menjadi seorang gubernur di Mesir. Lalu kemudian Ammar bin As menempati istana yang pada masanya mungkin cukup megah lah. Istananya luas, megah. Lalu kemudian di depan istananya Ammar bin As ya, ada tanah lahan kosong ya, dan Ammar bin As ingin mendirikan tempat ibadah. Karena saat itu belum ada tempat ibadah, Ammar bin As ingin mendirikan tempat ibadah, dan di tanah kosong itu ya ada rumah milik orang Yahudi, Pak. Ada rumah milik orang Yahudi. Maka kemudian Ammar bin As datang kepada orang Yahudi. Kata Ammar bin As, "Wahai fulan, sesungguhnya kami ingin mendirikan tempat ibadah kaum muslimin, ingin mendirikan masjid, sementara di lahan kosong itu ada nyincil tuh, kecil, ada rumahnya orang Yahudi. Wahai fulan, aku ingin supaya engkau menjual rumahmu ini karena kami akan mendirikan masjid dan kami akan beli dengan 3 kali harga, 3 kali lipat harga." Maka orang Yahudi mengatakan kepada Ammar bin As, "Wahai Amir, sesungguhnya aku tidak punya apa-apa lagi. Ya, aku tidak punya aset kecuali rumahku. Sekalipun engkau membeli dengan harga tinggi, maka aku tidak akan memberikan itu." Ammar bin As marah, Pak, dibegitukan. Karena dia niatnya baik, ingin membangun tempat ibadah. Sampai Masya Allah nih, ya orang soleh pun sekelas sahabat kadang bisa tergoda, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa yang terjadi? Ammar bin As memerintahkan untuk menghancurkan tuh rumah orang Yahudi. Dibangunlah masjid. Ketika dibangun, orang Yahudi kemudian mau mengadu kepada siapa lagi? Akhirnya apa? Dia mengadu kepada Khalifah. Dia dari Mesir datang ke Madinah, Pak. Dari Mesir datang ke Madinah. Berhari-hari dia sampai ke Madinah. Ketika orang Yahudi itu tiba di Madinah, kemudian dia tanya kepada penduduk Madinah, "Wahai fulan, tahukah engkau di mana tempat tinggalnya Khalifah Umar?" Ditunjukkanlah. Ketika ditunjukkan tempat tinggalnya Khalifah Umar, Masya Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia kaget. Kenapa? Karena Umar bin Khattab yang Khalifah tinggal di rumah yang sangat sederhana, Pak. Beda dengan Ammar bin As yang tinggal mungkin dulu istananya luas, megah, tetapi Khalifah Umar yang secara kedudukannya lebih tinggi karena dia khalifah, ternyata dia tinggal di tempat yang biasa-biasa saja. Sampai kemudian ngobrolnya pun di luar Masjid Nabawi. Kata Umar bin Khattab, "Wahai fulan, ada apa engkau jauh-jauh dari Mesir datang ke sini?" Maka kata orang Yahudi, "Wahai Khalifah, aku ingin mengadukan permasalahan aku dengan Ammar bin As, gubernur Mesir, kepadamu." "Emang ada apa?" Diceritakan tadi. Ketika sudah diceritakan itu, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab marahnya luar biasa kepada Ammar bin As. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengambil tulang. Dia mengambil tulang, lalu kemudian tulang itu digambar lurus, garis lurus dari atas ke bawah. Di tengah-tengahnya kemudian digambar pedang. Kata Umar bin Khattab, "Wahai fulan, ini berikan tulang ini kepada Ammar bin As." Kata orang Yahudi itu bingung, geleng-geleng kepala. "Saya teh datang ke dia dek cari solusi karena diberi tulang." Gitu kan? "Wahai Umar, wahai Khalifah, aku ini jauh-jauh dari Mesir kepadamu ingin mencari solusi. Kenapa engkau berikan tulang? Udah, engkau balik ke Mesir ya. Lalu kemudian tulang ini wasiat dariku, tolong berikan kepada Ammar bin As, gubernur Mesir." Akhirnya tidak bisa berkata-kata lagi. Akhirnya orang Yahudi itu dia balik ke Mesir. Ketika sampai di Mesir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu kemudian sebagaimana wasiatnya Khalifah Umar bin Khattab, tulang itu diberikan kepada Ammar bin As. Ketika Ammar bin As memegang tulang itu, Masya Allah ya,
Seketika Amr bin As yang kelihatannya tegas, garang oleh orang Yahudi, di hadapan orang Yahudi ketika memegang tulang dari Umar bin Khattab, gemetaran Pak, ketakutan, bahkan sampai nangis. Kata orang Yahudi bingung, gara-gara tulang bisa gitu. Lalu kemudian akhirnya memberanikan diri orang Yahudi ini mengatakan kepada Amr bin As, wahai Amir, aku ini heran, ya, kenapa ketika engkau memegang tulang dari Khalifah Umar, engkau begitu ketakutan, engkau begitu gemetar? Ada apa wahai Amir? Apa jawaban Amr bin As? Wahai fulan, sesungguhnya tulang ini wasiat Khalifah bagiku. Yang pertama, ketika Khalifah memberikan tulang ini kepadaku, dia mengingatkan aku, wahai Amr, Amr bin As, setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun kedudukanmu, ketahuilah sesungguhnya engkau juga akan jadi tulang belulang begitu. Satu. Yang kedua, wahai Amr bin As, ketika engkau diamanahi menjadi seorang pemimpin, ketika Umar bin Khattab menggambarkan garis lurus, maka tegakkanlah keadilan itu seperti hanya tegak lurus, baik ke atas ataupun ke bawah. Tegakkan keadilan itu sebaik-baiknya. Kalau engkau tidak mampu menegakkan keadilan, maka kata Amr bin As, Umar, Khalifah akan mengancam diriku dengan pedang, menebas leherku dengan pedang. Maka setelah kemudian Amr bin As mendapatkan tulang itu dari Khalifah Umar, maka Amr bin As menyampaikan kepada pasukannya untuk membongkar kembali masjid dan membangunkan kembali rumah yang lebih bagus bagi orang Yahudi. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, orang Yahudi yang takjub, ya. Dia seorang Yahudi minoritas saat itu, tetapi kemudian dia merasakan keadilan dari seorang Khalifah Umar bin Khattab. Ketika kemudian mau dibongkar itu masjid, pada udah dibangun pondasinya, maka kata orang Yahudi, wahai Amr, karena takjub diriku dengan kepemimpinan kaum muslimin, maka saksikan di hadapanmu wahai Amir, aku bersyahadat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian kata orang Yahudi, ya, jadi mu'alaf, wahai Amir, karena aku sekarang jadi muslim, aku ingin mendapatkan kebaikan dari diriku menjadi seorang muslim, maka jangan engkau hancurkan masjid itu. Kembali bangun dan aku wakafkan rumahku untuk masjid. Masya Allah. Itu berkah Pak, kalau seorang pemimpin bisa menegakkan keadaan itu begitu Pak. Bapak sekalian. Makanya Umar bin Khattab itu subhanallah 10 tahun Pak, dibanding Abu Bakar, dibanding Utsman, Ali bin Abi Thalib sebentar. Umar bin Khattab itu paling lama, hampir 10 tahun. Ya. Sehingga orang betul-betul merasakan keadilan. Bagaimana coba Pak tidak? Seorang Khalifah Umar bin Khattab, dia senantiasa belusukan Pak. Ketika Umar bin Khattab setiap malam belusukan, nggak pernah dibarengi sama ajudan, sendirian Pak Umar bin Khattab. Apalagi ada kameramen, karena dulu belum ada. Bagi Umar bin Khattab ini benar Pak belusukan itu karena Allah tuh menegakkan kebenaran, keadilan itu karena Allahnya luar biasa. Suatu saat Umar bin Khattab berhenti di salah satu rumah, dan rumah itu pemilik yang penjual susu. Lalu kemudian dia dialog dengan anak gadisnya, "Nak, supaya keuntungan kita esok hari banyak, bagaimana kalau susu ini dicampur dengan air?" Masyhur ini kisahnya Pak. Lalu kemudian kata si anak gadis, "Wahai ibu, apakah engkau tidak takut dengan khalifah yang begitu tegas menegakkan keadilan, bukan hanya buat orang atas, orang bawah pun bisa tegakkan keadilan tuh Khalifah Umar?" Kata seorang ibu, "Nak, Khalifah Umar mah nggak lihat, nggak akan tahu." Apa kata anak gadisnya? "Bu, sekalipun Khalifah Umar tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi ketahuilah tuannya Khalifah mengetahui kita." Masya Allah. Akhirnya apa? Umar bin Khattab sebetulnya mendengarkan dialog antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab saat itu? Umar bin Khattab balik ke rumah, lalu kemudian dia mengajak ngobrol anaknya. Nah, ada anaknya Umar bin Khattab itu namanya Asim bin Umar. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Asim, aku ingin menikahkan engkau dengan seorang wanita yang takut kepada Allah, seorang wanita yang beriman kepada Allah." Karena anaknya juga soleh Asim ini, "Wahai ayah, kalau engkau menjamin bahwa calon istriku adalah orang soleh, orang yang paling takwa, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wahai ayah, aku ridho dinikahkan dengan wanita itu." Akhirnya apa Pak? Nah, Umar bin Khattab menikahkan Asim anaknya dengan seorang gadis, anak penjual susu Pak.
Kayaknya berat Pak sekarang kita menemukan kondisi begitu. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Umar bin Khattab itu bukan dunia Pak. Yang dilihat oleh Umar bin Khattab bagaimana ketika dia menjadi khalifah, kemudian dia hisabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Madinah datang berbondong-bondong menemui Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata orang Madinah? Wahai khalifah, ketika engkau menjadi khalifah, ketika engkau menjadi pemimpin, kami merasakan keadilan, kami merasakan kesejahteraan wahai khalifah, wahai khalifah. Nanti kalau engkau tidak jadi khalifah lagi, lebih baik gantikan khalifah, jadikan penerus khalifah itu oleh anak-anakmu. Sampai begitu Pak ya. Orang-orang Madinah kepada khalifah meminta, nanti setelah engkau tidak jadi khalifah lagi, lebih baik wariskan kepada anak-anakmu. Apa jawaban Umar bin Khattab? Wallahi, demi Allah, cukup dari keluarga Khattab aku saja yang jadi khalifah. Sungguh berat nanti hisab di hari akhirat. Aku tidak mau keluarga Khattab nanti dihisab semuanya karena dia jadi seorang pemimpin, dia jadi khalifah. Cukup aku saja yang jadi khalifah. Maka disebutkan dalam riwayat tidak ada anaknya Umar bin Khattab yang jadi khalifah. Beda jeung ayeuna Pak. Ya, sekarang mah zamannya beda. Sekarang kumaha carana budak jadi pemimpin. Kan kumaha carana anggota keluarga jadi pemimpin, saudara jadi pemimpin. Kenapa Umar? Karena takut Pak. Illa haramallahu alaihi al-jannah. Allah haramkan bagi mereka menuju masuk ke dalam surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Pemimpin adil Pak, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, saya kisahkan satu lagi nih. Ini terjadi pada Ali bin Abi Thalib Pak. Ali bin Abi Thalib itu menjadi khalifah pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Itu pusat pemerintahan itu adanya di Madinah. Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pusat pemerintahannya ya berpindah ke Kufah di Irak. Itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi orang-orang soleh, sangat memahami betul ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan dirinya seorang pemimpin, dia sangat hati-hati. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Ada banyak kisah sesungguhnya ya, Ali bin Abi Thalib. Suatu saat ketika Ali bin Abi Thalib sedang berjalan dan kebetulan melewati satu rumah. Ketika itu di rumah itu ada baju perang yang sedang dijemur. Maka ketika Ali bin Abi Thalib melewati rumah itu, dia mendekati baju perang itu. Kenapa? Dia lihat sidik-sidik baju perang itu, ternyata apa? Ini baju perang, kata Ali, ini baju perang saya. Karena baju perang Ali pernah hilang. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib setelah memastikan ini baju perang miliknya, lalu kemudian dia ketuk pintu. Ternyata yang punya rumah itu orang Nasrani, Pak. Yang punya rumah orang Nasrani. Digetuk pintunya, dibuka. Wahai fulan, ketika aku sedang melewati rumahmu, lalu kemudian aku melihat baju perang yang sedang dijemur, lalu kemudian aku lihat baju perang ini, ternyata ini baju perang milikku yang pernah hilang dari diriku. Kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Orang Nasrani ya nggak rela kayak dituduh gitu kan, ngambil. Wahai khalifah, apakah engkau menuduh aku pencuri? Enggak, ini baju perang, persis di baju perangku. Ya, akhirnya nggak rela dituduh begitu. Akhirnya kata orang Nasrani, wahai khalifah, udah aja kita ke pengadilan. Akhirnya kemudian permasalahannya diajukan ke pengadilan, dan saat itu Ali bin Abi Thalib menunjuk namanya Syarih sebagai qadhi, hakimnya. Itu hakim ditunjuk sama khalifah. Ditunjuklah oleh Ali namanya Syarih untuk mengadili permasalahan ini. Lalu kemudian dihadirkan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan orang Nasrani itu. Maka kemudian Syarih dia duduk sebagai hakim. Kata Syarih, wahai khalifah, engkau mengatakan bahwa baju perang itu milikmu. Kata Syarih, apakah ada bukti bahwa baju perang itu adalah milikmu? Kata Ali bin Abi Thalib, la, wahai qadhi, aku tidak punya bukti bahwa pakaian itu adalah milikku. Lalu yang kedua, kata hakim, wahai khalifah, kalau begitu apakah ada saksi bahwa baju perang itu milikmu? Ada. Gitu. Siapa saksi? Anak-anakku Hasan Hussein tahu bahwa pakaian perang itu milik aku, dan istriku tahu bahwa pakaian itu adalah milikku.
Maka kata hakim itu, wahai khalifah, ya, bukankah ya seorang pemimpin dilarang yang jadi saksinya itu, Nabi mengatakan dilarang untuk menjadi saksi anak-anaknya, begitu juga ayahnya untuk anak-anaknya. Itu ada larangan tuh. Ya. Sekarang engkau tinggal hanya satu, yang jadi saksi siapa? Istrimu. Boleh. Tetapi bukankah ini hakimnya juga paham syariat? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, hadirkan saksi itu 2 orang laki-laki. Sekarang apa? Istrimu 1 orang perempuan. Kalau engkau mau menghadirkan saksi perempuan, wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani, dalam Al-Qur'an tuh. Maka hadirkan 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Maka kata Ali bin Abi Thalib yang saat itu sebagai khalifah, wahai hakim, wahai qadhi, aku tidak lagi bisa menghadirkan saksi kecuali hanya istriku 1 orang. Maka karena Khalifah Ali hanya bisa menghadirkan 1 orang perempuan, maka saksinya batal. Hakim itu, wahai khalifah, karena engkau tidak ada bukti, tidak ada bisa saksi yang bisa dihadirkan, maka aku tetapkan perkara ini bahwa baju perang ini bukan milikmu. Tok tok tok. Coba bayangkan. Era sekarang, Pak, ya, bisa jadi, Pak, pemimpin, penguasa bisa mengintervensi hukum. Betul nggak, Pak? Ini padahal ditunjuk, syari ini ditunjuk oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Tetapi setelah itu bermusuhan? Enggak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai syari, engkau telah menetapkan perkara dengan seadil-adilnya. Oh, berpelukan, Pak, merangkul. Sekarang, Pak, wah, mau bisa syari, musuhan. Ya. Masya Allah. Ini akhirnya ketika melihat itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seorang Nasrani itu kemudian datang menghampirinya dan dia akhirnya jujur. Secara keadilan dia dapat, karena Islam itu, Pak, dalam hadis enggak semena-mena, mentang-mentang ada yang menuntut lalu kemudian dipenuhi tuntutnya, enggak bisa dalam Islam itu, Pak. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, lau yu'tan nasi bidakwahum ladda'i rijal, ya. Kalau seandainya setiap yang menuntut dipenuhi tuntutannya, dalam Islam tuh, maka orang itu akan seenaknya mengakui hak hartanya, hak darahnya. Walakinnal bayyinati 'alal mudda'i wal yamini 'ala man ankar. Maka seorang yang menuntut harus mampu menghadirkan saksi, begitu kan? Enggak sembarang Islam. Makanya kalau apalagi yang di kita, Pak, yang menuntutnya apa? Penguasa. Kalau enggak mendukung saya, wah, nanti begini ya, begitu. Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya apa? Dia berpelukan, orang Nasrani akhirnya dia menyadari, dia datang dan dia takjub dengan pengadilan kaum muslimin. Akhirnya apa? Wahai khalifah, wahai qadhi, sesungguhnya ini baju perang bukan milikku. Baju perang ini adalah milik Ali, dan aku dapatkan ketika dalam perang, ketika perang Siffin, ya, kemudian Ali meninggalkan kuda tunggangannya dan aku ambil itu yang ada dalam kudanya Ali, dan salah satu yang aku ambil itu baju perang. Maka karena aku melihat ketakjuban ini, saksikan wahai qadhi, saksikan wahai khalifah, di hadapanmu aku bersaksi menjadi muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kemudian dia jadi seorang muslim dan diberikanlah baju perang itu kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, wahai fulan, ini bentuk hadiah karena engkau jadi mu'alaf, maka aku hadiahkan baju perang ini kepadamu. Masya Allah. Jadi sama-sama halal, Pak, gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, ya. Makanya Bapak Ibu, ya, nggak masalah ada sebagian orang yang begitu takut dengan kepemimpinan, lebih baik dia, ada yang sebagian menghindar, ada sebagian yang menghindar. Tetapi ketika seseorang mampu menjaga amanahnya, mampu menjaga kepemimpinannya, dan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, Masya Allah pahalanya, Pak. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, inna ahabban nas ilallahi fi yaumil qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling dicintai sama Allah dan kedudukannya dekat nanti di hari kiamat dengan Allah. Artinya orang itu dekat kedudukannya dengan Allah nanti di surga. Siapa orang yang dicintai sama Allah, orang yang kedudukannya sangat dekat dengan Allah nanti di hari kiamat? Kata Nabi, imamun adil, imam yang adil.
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi mengatakan, sesungguhnya keadilan seorang pemimpin ketika dia mampu menegakkan keadilan dalam waktu 1 hari itu jauh lebih baik 60 tahun ibadah. Ya, kalau seorang pemimpin adil itu Pak, dia baru mampu berlaku adil 1 hari, ya, 1 hari bisa berbuat adil, maka 1 hari itu lebih baik 60 tahun ibadah. Umur kita aja belum tentu bisa menjangkaunya. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya, saya singgung masalah ini karena memang Bapak Ibu ya sebentar lagi kita akan menyongsong itu, ya. Ya, mudah-mudahan kita niatkan kita milih pemimpin ini karena Allah, karena boleh jadi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih baik, yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, harapan kita mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin yang seperti ini, yang takut kepada Allah, yang mampu menegakkan keadilan, yang mampu menegakkan kebenaran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya teringat perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bahkan dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, beliau mengatakan kadang kemunkaran itu akan hilang dengan kekuasaan, bukan hilang dengan Al-Quran. Nggak bisa, bukan merendahkan Al-Quran, ya. 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 Sebentar lagi Pak dikit ya, terakhir tutup nih. Kadang kemunkaran itu akan hilang dengan kekuasaan, tidak hilang dengan Al-Quran. Ya. Kadang sama Quran belum tentu kemungkaran bisa hilang, Pak. Tapi dengan kekuasaan, maka saya tadi katakan kalau seorang pemimpin menegakkan kebenaran keadilan, impact-nya sangat besar. Ya. Kemungkaran bisa hilang. Saya hanya contoh aja Bapak Ibu sekalian. Dulu saya teringat ada kasus misalnya Alexis, Pak. Pernah dengar nggak, Pak? Di Jakarta. Yang konon katanya Alexis itu tempat ya judi, bahkan prostitusi. Bahkan ketika mau dibuka, karena dulu sempat ramai ketika mau dibuka CCTV, ya akhirnya nggak boleh karena disinyalir banyak pejabat juga masuk ke sana. Khawatir terbuka aibnya. Pernah dengar nggak, Pak? Ya, benar ya. Lalu kemudian di demo ya sama EPI. Dulu EPI belum dibubarkan, berjilid-jilid Pak di demo oleh ulama, oleh orang soleh. Pak, tutup nggak? Nggak tutup. Nggak tutup. Bahkan penjagaannya semakin ketat. Ya, padahal yang ngedemo orang-orang yang beriman, boleh jadi ada ulama di sana. Nggak tutup kemunkaran itu, Pak. Kapan tutup, Pak? Ketika ada gubernur. Lalu kemudian saat itu saat itu ditakdirkan Pak Anies jadi gubernur, lalu kemudian dia tanda tangan tidak lebih dari 5 menit, sampai sekarang Alexis tutup. Tangan kekuasaan, Pak. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kita ke depan pemimpin-pemimpin itu begitu tuh. Bukan hanya peduli dengan itu, kenapa? Karena tanggung jawabnya bukan hanya dunia tapi akhirat, Pak. Gitu. Di tanda tangan begitu aja, Pak. Masya Allah, bisa tutup. Artinya apa? Demo para ulama nggak bisa tutup. Di ngajiin Quran setiap hari, di wiridan sing tutup, mau tutup, Pak. Tapi ditutup dengan kekuasaan, tanda tangan. Udah tutup begitu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya ini penting bagi kita. Mudah-mudahan insya Allah ya, bagi kita secara pribadi, apapun kedudukan kita juga harus mampu menegakkan kebenaran, kita harus mampu menegakkan keadilan, karena hakikatnya juga kita pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Tetapi ketika seorang pemimpin mampu menegakkan kebenaran, mampu menegakkan keadilan dan menjaga amanah pundak kepemimpinannya, maka insya Allah ini dampaknya akan dirasakan lebih luas. Semoga sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan rahmat bukan hanya dari bumi tapi datang dari langit. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, menjadi inspirasi ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Maidah ya, di ayat yang ke-8. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.